Shalom, umat yang kuat dan bertindak melakukan perkara-perkara yang besar. Pada kesempatan ini saya ingin share, membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya dapat hari ini dari 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 15. Saya akan bacakan dari versi Alkitab Firman Allah yang hidup. Saya akan bacakan nih Bapak Ibu ya. Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi, saya telah berbicara seolah-olah dalam hidup kekristenan saudara itu masih merupakan bayi yang tidak menurut kehendak Allah, melainkan menurut hawa nafsu sendiri. Saya tidak dapat berbicara kepada saudara seperti kepada orang Kristen yang sudah dipenuhi roh. Jadi ada dua orang Kristen, ada dua orang percaya. Menurut dari 1 Korintus pasal 3 ayat 1 ini, ada yang orang percaya atau orang Kristen bayi, dan ada juga orang Kristen atau orang percaya yang dipenuhi oleh roh. Nah, ciri-ciri dari orang Kristen atau orang percaya yang masih baik, di sini disebutkan bahwa mereka hidup menurut hawa nafsu sendiri dan bukan menurut kehendak Allah. Dan saya percaya orang Kristen yang sudah dipenuhi roh, pasti mereka hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Oke, kita lanjutkan di dalam ayat 2. Kepada saudara yang selama ini saya memberikan susu, bukannya makanan padat, karena saudara belum sanggup mencernakannya. Bahkan sekarang pun saudara masih tetap harus diberi minum susu. Sebab saudara adalah orang Kristen yang masih bayi, yang dikuasai oleh kehendak sendiri dan bukan oleh kehendak Allah. Ditegaskan sekali lagi bahwa orang Kristen yang masih baik adalah orang Kristen yang dikuasai kehendak sendiri, bertindak menurut maunya sendiri, bukan menurut kehendak Allah. Jika saudara iri mengiri dan berpecah-pecah menjadi kelompok-kelompok yang saling bertentangan, bukankah hal itu membuktikan bahwa saudara masih bayi yang hanya menurutkan kata hati saja? Di sini ditegaskan bahwa kalau orang Kristen ya atau orang-orang percaya yang masih suka iri-irian, yang suka masih gondok-gondokan, yang berpecah menjadi kelompok-kelompok, golongan inilah, denominasi inilah, mereka mengagungkan denominasinya, mengagungkan hamba Tuhannya. Dikatakan ini membuktikan bahwa orang percaya tersebut masih bayi yang bertindak menurut kata hatinya saja. Sesungguhnya, saya lanjutkan, sesungguhnya saudara berkelakuan seperti orang yang sama sekali tidak mengenal Tuhan. Nah, ini yang bahaya sekali, yang perlu kita perhatikan. Kalau kita sebagai umat percaya, sebagai gereja Tuhan yang masih iri-irian, masih pecah menurut golongan sendiri, denominasi sendiri, pengikut hamba Tuhan tertentu, dikatakan kalau kelakuan kita seperti itu, dibilang sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Wah, bahaya sekali Bapak Ibu Saudara ya. Dikatakan saudara bertengkar mengenai apakah saya lebih besar dari Apolos. Ini surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Korintus. Jadi Rasul Paulus berkata, saudara bertengkar mengenai apakah saya, maksudnya Paulus, lebih besar dari Apolos, sehingga jemaat terpecah-pecah. Bukankah umat Tuhan, gereja Tuhan, seringkali membanding-bandingkan antara hamba-hamba Tuhan. Aku pengikut hamba Tuhan ini, aku pengikut ajaran hamba Tuhan ini. Dan kalau demikian, dikatakan jemaatnya terpecah-pecah dan bisa menimbulkan pertengkaran dan menunjukkan bahwa Kristen masih bayi. Bukankah itu menyatakan bahwa pertumbuhan saudara di dalam Tuhan belum seberapa? Siapakah saya, maksudnya Paulus, dan siapakah Apolos, sehingga kami dijadikan bahan pertengkaran? Hati-hati, kalau masalah hamba Tuhan, ya pengikut hamba Tuhan ini yang saling menonjolkan hamba Tuhan itu, aku pengikut hamba Tuhan ini, aku pengikut ajaran hamba Tuhan itu, dan itu menimbulkan pertengkaran. Hati-hati, ya dikatakan di sini itu Kristen bayi, gitu ya. Kami hanyalah hamba Allah dengan karunia kami masing-masing,
Dan dengan pertolongan kami, saudara menjadi percaya. Pekerjaan saya, maksudnya pekerjaan Paulus, ialah menanam benih dalam hati saudara. Pekerjaan Apolos ialah menyiraminya. Tetapi Allah, bukan kami yang menumbuhkannya. Ini perlu kita ingat. Sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai hamba Tuhan, yang memberikan pertumbuhan kepada umat Tuhan, gereja Tuhan, adalah Tuhan atau Allah sendiri, bukan hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan itu hanya satu, dikatakan menanam benih dalam hati jemaat. Satu lagi pekerjaannya menyirami jemaat Tuhan dengan firman Tuhan. Tapi yang memberikan pertumbuhan adalah Allah, Tuhan Allah sendiri. Dikatakan orang yang menanam atau menyirami tidak begitu penting, tetapi Allah yang penting, sebab dialah yang menumbuhkan. Apolos dan saya, maksudnya Rasul Paulus, bekerja sama untuk satu tujuan. Namun kami akan mendapat upah menurut jeripayah kami masing-masing. Kami adalah teman sekerja Allah. Saudara sekalian adalah kebun Allah, bukan kebun kami. Saudara adalah rumah Allah, bukan rumah kami, bukan rumah hamba Tuhan, bukan kebun hamba Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, karena kebaikannya, Allah telah mengajar saya menjadi seorang ahli bangunan. Saya yang meletakkan dasar dan Apolos yang membangun di atasnya. Tetapi orang yang membangun di atas dasar itu haruslah berhati-hati, sebab tidak seorang pun dapat meletakkan dasar yang lain selain dari yang sudah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ingat, ya, dasarnya adalah Yesus Kristus, bukan hamba Tuhan. Tetapi ada bermacam-macam bahan yang dapat digunakan untuk membangun di atas dasar itu. Beberapa orang menggunakan emas, perak, dan permata. Beberapa orang lagi membangun dengan kayu, rumput, malah dengan jerami. Nah, saya melihat begini Bapak Ibu, kita melayani Tuhan dikatakan dengan kualitas seperti apa kita berikan kepada Tuhan. Di kelompok pertama dikatakan mereka membangun, melayani Tuhan, dikatakan seperti menggunakan emas, perak, dan permata. Mereka menggunakan atau memberikan kualitas yang terbaik mereka berikan kepada Tuhan, emas, perak, dan permata. Tapi ada juga yang membangun dengan asal-asalan, kalau saya bilang, yaitu dengan kayu, rumput, malah dengan jerami. Ya, jadi untuk Tuhan asal-asalan, seenaknya aja, bahkan memberikan yang sisa-sisa mungkin, bukan memberikan yang terbaik dari hidupnya. Dan dikatakan pada hari penghakiman kelak akan tiba masanya Kristus memeriksa bahan-bahan yang telah digunakan. Pekerjaan setiap orang akan diuji dengan api, sehingga semua orang akan melihat mutu pekerjaan itu, mutu dari pelayanan kita kepada Tuhan, dan apa sebenarnya yang telah dicapai. Kemudian setiap pekerja yang telah membangun di atas dasar itu dengan menggunakan bahan-bahan yang benar dan pekerjaannya tetap utuh akan menerima upahnya. Tetapi apabila rumah yang telah dibangunnya itu terbakar, ia akan menderita kerugian besar. Ia sendiri akan diselamatkan, tetapi keadaannya seperti orang yang lolos dari nyala api yang besar. Jadi Bapak Ibu, kalau saya nangkap seperti firman Tuhan dari pembacaan ini, ya, tidak semua hamba-hamba Tuhan, tidak semua orang-orang percaya yang melayani Tuhan, yang kita kadang suka ngomongkan melayani Tuhan, akan mendapat upah dari Tuhan. Tergantung apa yang kita bisa berikan, kualitas apa yang kita berikan di dalam kita melayani Tuhan, bukan melayani hamba Tuhan. Kualitas apa? Kalau kita asal-asalan, ya tentu dikatakan pada waktu Tuhan menguji dengan api, terbakar semua, kita tidak mendapat upah, dikatakan sia-sia. Tapi kalau kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, emas, perak, dan permata, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam kita melayani, kita berikan yang terbaik buat Tuhan, kita akan mendapat upah yang dari Tuhan. Sekian yang saya bisa bagikan. Tuhan Yesus memberkati.